Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Alat jiwa kelas 9 agak setara dengan kombinasi 20 atau 30 alat jiwa kelas 8. Setelah kamu mengetahui seluk-beluknya, membuat alat jiwa kelas 8 akan menjadi sepotong kue untukmu di masa depan. Tapi jangan meremehkan tungku pil ini. Ini berisi lebih dari 30 formasi yang berbeda dan masing-masing dari mereka diperlukan untuk menguasai konstruksi alat jiwa kelas 8. Selama kamu dapat membangun sebagian besar alat jiwa ini, kamu dapat mengklaim gelar instruktur jiwa kelas 8, oke? Sudah cukup bicara, kamu dapat mulai bekerja sekarang. Jangan terburu-buru dan mulai dari lapisan kulit terluar. Aku telah mengumpulkan semua logam langka dan menempatkannya di sini. Kamu punya 1 hari untuk menyelesaikan lapisan terluar. Kita akan membahas interior setelah kamu selesai. Setelah itu Xuan Ziwen tersenyum nakal sebelum meninggalkan lembaga penelitian. Rahang Huo Yuhao terjatuh saat dia menyaksikan Xuan Ziwen pergi. Ini adalah alat jiwa kelas 9 yang aneh sepertinya. Aku perlu sedikit bersembunyi. Mencari terlalu menonjol kadang-kadang bisa buruk. Jika itu orang lain, aku yakin Guru Xuan tidak akan melakukan ini. Huo Yuhao sangat mengenal temperamen Guru Xuan Ziwen. Tidak ada kemungkinan dia berubah pikiran setelah dia membuat keputusan. Karena Guru Xuan ingin aku melakukannya, maka lakukanlah. Tapi sungguh memalukan bahwa aku terlibat dalam kekacauan ini. Tepat ketika akhirnya aku bertemu kembali dengan Wutong. Aku pikir aku akhirnya memiliki waktu untuk menghabiskan waktu bersamanya. Tetapi pemikiran tentang Wutong menghilangkan semua frustasi di dalam hatinya ketika ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Aku akan bekerja keras supaya aku bisa melindungi Wutong dengan lebih baik di masa depan. Karena desain tungku pil ini dibuat oleh Huo Yuhao dan Xuan Ziwen, dia sudah sangat akrab dengannya. Setelah mencoba membangun beberapa kulit luar dan susunan formasi, ia cukup percaya diri tentang hal itu. Segera Huo Yuhao mampu mengisolasi cetak biru yang berkaitan dengan lapisan kulit terluar. Dan seperti yang dikatakan Xuan Ziwen, semua logam langka yang dibutuhkan untuk membuat tungku pil sudah disiapkan dan siap digunakan. Itu semua tertata rapi di depan dinding di sudut lembaga penelitian. Namun setelah memeriksa cetak biru kulit luar dengan cermat, Huo Yuhao mulai meragukan dirinya sendiri. Dengan kemampuannya saat ini membangun kulit luar dari alat jiwa, dan itu alat jiwa kelas 9 tidak akan menjadi masalah. Namun kulit luar tungku pil ini sedikit berbeda dari alat jiwa kelas 9 biasa. Pertama, itu harus mampu menahan suhu dan tekanan tinggi. Oleh karena itu, meskipun itu hanya kulit terluar, bahan yang digunakan untuk membangun kulit terluar harus dipilih dengan cermat. Menjadi seorang perfeksionis, Xuan Ziwen telah memilih logam yang luar biasa, esensi setan merah, untuk menjadi salah satu bahan untuk kulit terluar. Itu adalah logam tipe api yang sangat langka. Logam tipe api yang langka ini mengandung sejumlah besar energi elemen tipe api. Itu sendiri sangat tangguh. Itu tahan terhadap semua jenis api, bahkan api pamungkas. Bahan ini sering digunakan hanya untuk alat jiwa yang kelas 8 dan yang di atasnya, karena sangat sulit untuk dibentuk atau diukir. Karena tidak mungkin memegangnya, seseorang harus mengandalkan kekuatan jiwanya untuk memaksanya dan membuat bentuknya untuk berubah. Selama proses ini, seseorang harus tahan dengan serangan api dan racun dari esensi setan merah. Esensi iblis merah atau setan merah sangat langka dan berharga. Bahkan lapisan luar tungku pil Xuan Ziwen tidak dapat sepenuhnya dibangun darinya. Namun demikian, bagian dalam tungku pil itu dilapisi dengan lapisan esensi setan merah tebal sentimeter. Huo Yuhao tidak tahu bagaimana Xuan Ziwen berhasil menemukan begitu banyak logam berharga ini. Tidak heran Guru Xuan Ziwen menginginkanku untuk membangun kulit luar ini. Meskipun ia sudah menjadi Feng Hao Doulo dan seorang instruktur jiwa kelas 9, Guru Xuan Ziwen masih membutuhkan setidaknya 2 minggu untuk membangun kulit luar ini. Huo Yuhao mungkin berbakat, tapi itu tidak mungkin baginya untuk dibandingkan dengan Guru Xuan ketika datang ke kemampuan mentah atau aktual. Guru Xuan, bagaimana Anda bisa begitu kejam kepadaku? Saat dia menatap kosong pada balok besar esensi setan merah yang memancarkan panas yang sangat kuat, Huo Yuhao terdiam. Saat dia melapisi tangannya dengan kristal es seperti berlian, Huo Yuhao dengan hati-hati mengangkat 1 balok esensi setan merah
yang kira-kira setengah meter. Dia meletakkannya di bangku laboratorium alat jiwa. Meskipun dia tidak mau bereksperimen dengan balok logam ini, Wu Yuhao harus mengakui bahwa ini mungkin cukup banyak untuk membeli kotak kecil. Bahkan itu mungkin sangat berharga sehingga orang tidak akan dapat menemukannya di pasar. Aku bertanya-tanya berapa banyak alat jiwa tipe api tingkat tinggi yang bisa aku bangun dengan ini. Aku tidak boleh menyia-nyiakan sepotong kecil pun. Apa ini sangat berat? Ya, logam itu sangat berat. Meskipun balok logam ini tidak terlalu besar, beratnya hampir 5 ton. Butuh banyak usaha untuk menggesernya. Panas luar biasa dari logam membuat Wu Yuhao merasa sangat tidak nyaman. Jiwa bela diri tipe S-nya tidak menikmati berada di dekat suhu yang begitu tinggi. Untungnya, es pamungkasnya sangat tahan terhadap suhu tinggi. Di bawah perlindungan capit permaisuri es, ia mampu menghindari bahaya. Masalah terbesar muncul. Kerusuhan, apakah Anda benar-benar berpikir aku seorang dewa, bagaimana aku bisa menyelesaikan ini dalam 1 hari? Sepertinya tidak ada cara lain. Aku harus menemui kakak kedua untuk meminjam naga hijau kegelapannya. Aku butuh pisau ukir. Tanpa ketajaman pisau pahat berperingkat, aku tidak berpikir itu mungkin untuk mengukir apapun pada logam ini. Sepertinya aku harus perlahan menggali logam dari tengah balok ini sebelum memperbaiki bagian luar dan mengukirnya menjadi bentuk kulit luar. Memikirkan itu saja sudah membuatku lelah. Setelah mengambil keputusan, Wu Yuhao berdiri dan bersiap untuk mencari Hecha itu untuk meminjam pisau pahat berperingkat naga hijau kegelapannya. Namun, tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi, sebuah ide menghantamnya. Api biru maya menyelimuti seni abadi, naga dan phoenix ukir dengan bilah dingin. Setelah itu, Wu Yuhao merasakan dahinya menjadi dingin saat mata takdirnya dibuka sendiri. Kilat biru maya keluar dari matanya dan tergantung di depannya. Itu adalah pisau kecil yang tidak lebih dari 5 inci. Ujung bilahnya sangat kecil dan halus, sementara bilah dan gagangnya kira-kira sama panjangnya. Bilah itu mengeluarkan cahaya biru maya, sedangkan sisi-sisi bilahnya memiliki ukiran yang menakutkan. Ini adalah... Setelah ragu-ragu sebentar, mata Wu Yuhao membelalak tak percaya. Suara bergema. Perubahan yang mengejutkan dimulai ketika tangan ahli mendarat. Sapuan ukiran beriak melalui karya besar itu 100 kali. Seni kuno ini akan bertahan lebih lama dari kekekalan. Pisau yang terangkat seperti bulan sabit akan menerangi musim semi yang dingin. Belati ilahi ukiran hantu. Ya, itu adalah belati ilahi ukiran hantu. Wu Yuhao tiba-tiba teringat dewa emosi yang misterius dan 2 hadiah yang telah dijanjikan padanya. Mungkinkah salah satu adalah belati ilahi ukiran hantu ini? Meskipun itu tampak seperti pisau ukiran sederhana yang digunakan untuk memasak, itu tetap merupakan pisau yang digunakan oleh dewa di alam dewa. Jika seorang dewa menggunakannya, apakah itu akan dianggap sebagai senjata ilahi? Saat dia mencoba menenangkan dirinya dari keterkejutan, ingatan aneh mulai muncul secara tajam dalam pikiran Wu Yuhao. Ingatan ini seperti air banjir yang mengalir ke pusat jiwanya. Wu Yuhao merasa seolah-olah ada adegan mengiris dan memotong yang tak hitung jumlahnya yang melintas di depannya ketika ia mencoba mengendalikan lautan spiritualnya untuk menyimpan ingatan ini. Jika itu adalah orang lain selain Wu Yuhao, mereka akan jatuh ke dalam kepanikan saat mereka menemukan kepala mereka dipenuhi dengan lautan besar kenangan yang tidak diketahui. Namun Wu Yuhao kuat secara mental, dan meskipun ia terkejut dengan hal ini, ia mampu menenangkan dirinya sendiri dan menyimpan kenangan ini di lubuk hatinya. Memori ini kebetulan berisi dokumentasi untuk teknik ukiran tertentu. Teknik ukiran ini bukan teknik biasa karena tampaknya mengandung beberapa bagian khusus dan mistis di dalamnya. Wu Yuhao berdiri di sana dengan tenang dan memejamkan matanya ketika dia mencoba merasakan seluk-beluk di balik teknik dalam ingatannya yang baru didapatkan. Saat kilas balik itu berputar di kepalanya, dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan meraih belati ilahi ukiran hantu di depannya. Belati ilahi ukiran hantu tampaknya hidup karena dengan lembut menyesuaikan diri di tangan Wu Yuhao itu seperti sekelompok api biru yang indah di tangannya. Saat Wu Yuhao mulai melambaikan pisau di udara dengan lembut, nyala api biru, atau lebih tepatnya bilahnya, mengukir garis dan pola mistis di udara. Garis dan pola itu bersinar ketika retakan hitam pekat mulai terbentuk di sepanjangnya, menyegel diri mereka dengan cepat setelah terbentuk, tetapi udara juga retak. Sementara Wu Yuhao mencoba untuk mencari tahu tekniknya apa, yang meninggalkan kesan terdalam dalam benaknya adalah beberapa kata
dari suara yang dikenalnya. Teknik ukiran tarian naga hujan adalah teknik ukiran paling sulit dari duniaku. Selama menjadi dewa, aku menginvestasikan waktu luangku ke dalam peningkatan dan pengembangan yang berkelanjutan. Seperti yang mereka katakan, penguasaan mendalam satu keterampilan tunggal akan membuka pintu ke banyak keterampilan lainnya. Kamu dapat menganggap ini sebagai hadiah dariku. Aku harap kamu dapat berupaya memahami keindahan dan seluk-beluk di balik keterampilan ini. Menggunakan belati ilahi ukiran hantu untuk melakukan teknik ukiran tarian naga hujan akan memberimu kemampuan di luar imajinasimu. Saat Wo Yuhao membuka matanya dan melihat nyala api biru maya di depannya, Wo Yuhao menjadi sangat bersemangat. Sekarang dia yakin bahwa semua yang dia alami di alam dewa adalah nyata ya. Semuanya nyata. Baik pisau ilahi ukiran hantu dan teknik ukiran tarian naga hujan adalah hadiah dari dewa emosi. Wo Yuhao diliputi oleh semangat dan kegembiraan. Meskipun teknik ukiran tarian naga hujan terutama digunakan untuk ukiran, Wo Yuhao tahu itu berisi wawasan tentang dao besar, surga dan bumi. Dia terkejut dengan seberapa banyak yang telah dia pelajari dalam periode waktu yang singkat ini, dan tahu bagaimana mempelajari teknik ini lebih banyak akan membantu menjelaskan misteri dao besar surga dan bumi. Ketika dia melihat lagi pada logam esensi setan merah Wo Yuhao, tidak lagi menunjukkan keengganan sama sekali untuk bekerja dengannya. Yang tersisa hanyalah kegembiraan. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan tarian naga hujan. Wo Yuhao adalah pembelajar yang sangat cepat. Ini bisa dilihat dari banyak keberhasilannya dengan meditasi yang mendalam. Teknik ukiran tarian naga hujan sudah tercetak di kedalaman jiwanya. Ini direncanakan oleh dewa emosi Rong Nianbing sehingga ia bisa mengambil teknik itu dengan cepat. Dengan demikian, setiap pemahaman awal atau bahkan penguasaan tidak akan terlalu menantang. Wo Yuhao melambaikan tangan kanannya saat dia melihat nyala api biru bilah berkedut di tangannya. Setelah itu, belati itu menebas ke depan dengan kecepatan yang tidak bisa dipercaya sehingga meninggalkan kilatan misterius namun memikat di belakangnya. Pada saat itu juga sebuah potongan jatuh dari sudut balok esensi setan merah tanpa suara. Hanya ketika mendarat di bangku, racun api yang terbakar dilepaskan. Sangat cepat, rasanya sangat mudah. Saat ini Wo Yuhao merasa seolah belati itu telah menjadi perpanjangan dari tubuhnya. Sensasi ini sungguh luar biasa dan nyaris membuat tagihan. Wo Yuhao melambaikan tangan kanannya lagi dan sekali lagi nyala biru maya tampaknya hanya tersentak seperti yang diharapkan. Esensi setan merah tua yang keras diiris seperti wortel oleh belati ilahi ukiran hantu yang tajam melampaui kepercayaan. Perlahan Wo Yuhao menambahkan kecepatan karena dia sudah memiliki kemampuan dasar ketika datang untuk mengukir. Itu tidak terlalu menantang baginya untuk mengambil teknik ukiran tarian naga hujan. Belati ilahi ukiran hantu tampaknya tidak memiliki kemampuan tambahan di luar ketajaman yang luar biasa, namun itu pasti senjata paling tajam yang pernah dilihat oleh Wo Yuhao dalam hidupnya. Anehnya, tidak peduli bagaimana dia menggunakan bilahnya, bilah belati ilahi ukiran hantu tidak akan menyentuh jari-jarinya atau memotongnya dengan cara apapun. Sebelum belati ilahi ukiran hantu, Wo Yuhao juga pernah merasakan sinkron dengan senjata lainnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia benar-benar merasakan senjata terhubung dengan jiwanya. Itu hampir merupakan perpanjangan dari kesadaran dan niatnya. Oleh karena itu, teknik ukiran tarian naga hujan pasti akan dapat menggunakan kemampuan penuh belati ilahi ukiran hantu. Di sisi Guru Xuan Ziwen, setelah berkeliling dari aula alat jiwa dan menginstruksikan beberapa murid yang dia rasa berbakat, Xuan Ziwen pergi ke tempat He Chaito berada. Setelah Wo Yuhao, Chaito jelas yang paling berbakat. Apa yang membuat Xuan Ziwen sangat senang tentang Chaito adalah hasrat dan dedikasinya untuk meneliti alat jiwa. Meskipun Chaito tidak memiliki talenta yang menghancurkan bumi yang dimiliki oleh Wo Yuhao, fondasi Chaito sangat kuat dan pikirannya mati karena alat jiwa. Dia telah membangun fondasi yang kuat sebagai instru jiwa kelas 7 dan dia akan mampu menjadi instru jiwa kelas 9. Bahkan Guru Xuan Ziwen percaya bahwa Chaito bahkan mungkin melampaui Wo Yuhao ketika datang ke penelitian alat jiwa. Saat dia memikirkan hal ini, Xuan Ziwen merasa frustasi. Oh Yuhao, mengapa kamu tidak bisa hanya mendedikasikan perhatian dan upayamu untuk penelitian alat jiwa? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau.
karena aku kan selalu menemanimu.